Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Harusnya kami pengajian di lapangan, tapi Allah berkehendak kami pengajian di tempat yang paling mulia, yaitu di masjid. Anak-anak muda silahkan ke depan. Yang baru selesai melaksanakan sholat, silahkan ke depan. Fadl, Fadl, silahkan. Atau kecuali kalau suara di sebelah sana lebih jelas, silahkan. Yang jelas kalau mau foto-foto lebih bagus depan kayak bapak. Allah takdirkan kita ternyata pengajiannya di tempat yang paling mulia, yaitu di masjid. Wabil khusus Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Dan al-ajr ala qadril masyaqqah, semakin besar ujiannya semakin besar pahalanya. Pengajian yang paling berat ujiannya itu pengajian di masjid, karena pengajian di masjid itu adalah pengajian yang paling banyak malaikatnya. Makanya sekarang lebih laku pengajian di hotel, karena di masjid malaikatnya banyak, ujiannya pun besar. Selama berada di dalam masjid, selama itu pula malaikat mendoakan, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Syaratnya dua. Kalau mau selama duduk di masjid didoakan sama malaikat, ada dua syarat. Satu, menjaga daripada kesuciannya. Kalau dia berhadas, dia keluar untuk berwudu, masuk lagi. Kalau batal wudunya, dia berwudu, masuk lagi. Kemudian yang kedua, la tu'zi, jangan menyakiti. Menyakiti siapa? Menyakiti orang lain atau menyakiti masjid. Karena ada juga orang di masjid tapi tiada adab kepada masjid. Pengajiannya di masjid, kuenya dibawa, kuenya dimakan, tapi tisunya di karpet masjid. Ada orang datang pengajian di masjid tapi mengotori masjid. Nah, ada ulama seumur hidup tidak pernah selonjoran ke arah kiblat. Jadi berat juga pengajian di masjid itu, karena kaki tidak bisa selonjor ke kiblat. Jadi kalau mau aman di samping kayak Pak Haji. Nah, Masya Allah. Jadi pengajian di masjid ini adalah sesuatu yang sangat mulia dan sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya dipanggil ke sini untuk tausiah kepada anak-anak muda. Kepada anak-anak muda di acara Sumpah Pemuda. Tapi semua yang hadir insya Allah pemuda semua. Apa yang ingin kami sampaikan, baik tua ataupun muda, sehat ataupun sakit, semuanya pasti akan merasakan kematian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت. Setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti akan apa anak muda? Akan mati. Kalau artinya akan mati, nggak usah pakai ayat, karena nggak ada ayatnya pun kita tahu semua yang hidup pasti mati. Tapi apa yang diinginkan ayat itu? Kullu nafsin dha'iqah,
setiap yang bernyawa dha'iqatul maut, pasti merasakan mati. Dari sini ulama mengatakan berarti mati itu ada rasanya. Mati itu pasti ada rasanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kematian yang nikmat, insya Allah. Tapi lebih dalam daripada itu bukan kematiannya yang kita bahas. Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai anak muda, hiduplah sesukamu karena semua akan merasakan kematian. Hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau semua akan mati. Engkau semua akan berhadapan dengan yang namanya kematian. Maka ada nasihat menghadapi kematian. Apa nasihatnya? Idza dana mautul 'abd qusima haluhu ala khamsah. Kalau kematian itu sudah mendatangi seseorang hamba, maka dirinya akan dibagi menjadi 5. Ada 5 hal pada diri kita yang akan dibagi ketika kematian mendatangi kita. Apa itu? 1. Ar-ruhu lil malakil maut. Roh kita pasti akan dibagi kepada malakul maut. Roh kita mesti akan dibawa oleh malakul maut. Maka perhatikanlah kesehatan roh kita, bukan hanya kesehatan jasmani kita. Kalau rohnya bagus, fi illiyin, di tempat yang tinggi. Tapi kalau rohnya tak baik, fi sijjin, di tempat yang paling rendah. Maka tidak usah khawatir buat anak muda yang mau bangun tahajud. Saya takut Ustadz bangun tahajud. Kenapa takut? Ketika saya berdiri, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tiba-tiba di belakang ada suara amin, padahal saya tahajud sendiri. Tidak ada roh gentayangan, tidak ada. Roh itu mesti dibawa oleh malakul maut, dibawa. Mesti sudah berbeda alam. Ngapain dia sekarang? Mereka semua berangan-angan untuk kembali. Qala rabbi rji'un, ya Tuhan pengen kembali. Maka berbahagialah orang-orang pilihan yang mampu duduk bermajelis ilmu. Orang yang berada di alam barzakh semua berangan-angan hadir di majelis ilmu. Saking banyaknya pahala bermajelis ilmu. Subhanallah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, pengen hidup kembali, kalau bisa sedetik saja, sesaat saja. Pengen jadi orang yang bersedekah, orang baik, orang jujur, orang soleh, tapi tidak akan pernah bisa kembali lagi di dunia. Maka semua ini sekarang malam ini sedang bersedekah. Jamaah malam ini sedang bersedekah. Bersedekah apa? Sedekah waktu. Habis maghrib mungkin ada kegiatan yang lain, duduk dulu sejenak bermajelis ilmu di taman-taman surga yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW. Ar-ruhu lil malakil maut. Roh kita sudah pasti dibawa oleh malakul maut. Yang kedua, idza dana mautul 'abd qusima haluhu ala khamsah. Kalau kematian mendatangi seorang hamba, baik tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan, jamaahnya ataupun penceramahnya, orang soleh tidak soleh, kalau kematian mendatanginya maka dibagi dirinya menjadi 5. 1. Ar-ruhu lil malakil maut. Yang kedua, al-malu lil warith. Harta pasti akan dibagi kepada pewaris. Hartanya pasti akan jatuh kepada pewaris. Hadir bersama kita Ustadz Yusuf Qardawi, Masya Allah, Ketua Baitul Mal yang mengurusi yang begini-beginian. Ya Ustadz ya, wakaf, waris, zakat, infak. Subhanallah. Nah ini kalau di Al-Quran itu wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat.
zakat itu bagaikan kanker. Tahu kanker? Bagaikan tumor, bagaikan penyakit dalam diri. Kalau tidak dikeluarkan merusak seluruh tubuh. Anda punya harta 100%, tidak keluar 2,5%, maka rusak yang 100%. Zakat itu bagaikan kanker, kanker, tumor di dalam tubuh manusia. Oh, pantasan dia tidak mau duduk di depan, dia mau pulang duluan. Hati-hati di jalan. Ada demo? Mau apa? Siap. Yassarallahu lakum. Harta 2,5% bagaikan harta 100% adalah sebuah tubuh. Tubuh yang mana kalau tubuh itu 100%, 2,5%-nya adalah kanker. Kalau 2,5% dikeluarkan, selamatlah yang 100%. Tapi kalau 2,5% tak dikeluarkan, maka bisa merusak yang 100%. Subhanallah. Maka dirikan sholat, tunaikan zakat. Orang wafat hartanya mesti pindah. Pindah kemana harta tersebut? Al-malu lil warith, mesti jatuh kepada pewaris. Maka kata ulama, fokuslah memperbaiki pewarisnya, bukan hanya memperbaiki warisannya. Betapa banyak orang sibuk memperbaiki warisannya. Ruko 1, 2, 3, 4, warung 1, 2, 3, 4, rumah ini untuk anak pertama, rumah ini untuk anak kedua, tanah ini untuk anak keempat, sawah ini untuk anak kelima. Sibuk memperbaiki warisannya, tapi lupa memperbaiki pewarisnya. Apa yang terjadi? Wafat ayahandanya, jatuh warisan kepada anaknya, tapi belum diperbaiki pewarisnya, maka warisannya dipakai judi online, maka warisannya dipakai bertengkar dengan saudaranya. Kenapa? Yang diperbaiki warisannya, bukan pewarisnya. Subhanallah. Suatu ketika ada seorang khalifah baru diangkat, namanya Khalifah Mansur. Orang soleh diangkat jadi pemimpin, mesti didampingi ulama. Datang seorang ulama untuk bertanya, namanya Muqatil. Kata Khalifah Mansur, ya Muqatil, wahai Muqatil, besok saya akan dilantik. Berikan saya nasihat wahai Muqatil, sebagai pemimpin saya harus bagaimana? Kata Khalifah Mansur. Kata Muqatil, wahai Khalifah, besok kau dilantik, engkau menginginkan nasihat dari mana? Yang pernah ku dengar, yang pernah ku baca, atau yang pernah ku lihat langsung? Kata Khalifah Mansur, ya Muqatil, wahai Muqatil, berikanlah saya nasihat yang pernah kau lihat langsung dengan mata kepalamu. Maka berkatalah Muqatil, wahai Khalifah Mansur, sesungguhnya aku mengenal para pemimpin. Di antara yang ku kenali adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Siapa lagi yang ku kenali? Di antaranya Hisham bin Abdul Malik. Aku membersamai mereka berdua. Ketahuilah wahai Khalifah Mansur, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mempunyai 11 orang anak, dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik juga mempunyai 11 orang anak. Ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, maka dia mewariskan 18 dirham kepada 11 orang anaknya. 9 dirham dipakai untuk mengurus daripada penguburannya dan jenazahnya. Tersisalah 9 dirham sebagai warisan untuk 11 orang anaknya. Sungguh nilai yang sangat kecil. Wahai Khalifah Mansur, di sisi yang lain ada Khalifah Hisham bin Abdul Malik, punya 11 orang anak. Masing-masing anak mewarisi 1 juta dirham per anak. Maka 11 orang anak totalnya 11 juta dirham. Khalifah Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz hanya mewariskan 18 dirham, sedangkan Hisham bin Abdul Malik mewariskan 11 juta dirham. Tapi apakah engkau tahu wahai Khalifah Mansur, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat, sesungguhnya anak-anaknya bersedekah setiap tahunnya 100 ekor ontah dengan warisan yang sedikit. Tapi di saat yang bersamaan, anak daripada Hisham bin Abdul Malik berada di pasar, sedang menengadahkan tangannya meminta-minta karena kehabisan harta. Apa rahasianya wahai Muqatil? Sesungguhnya ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz ditanya,
Kenapa engkau menjadi pejabat semakin miskin? Kenapa engkau tidak memperkaya diri semenjak menjabat? Apa jawaban Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Karena saya tidak mewariskan harta kepada anak-anak saya. Apa yang kau wariskan kepada anak-anakmu, wahai Khalifah? Yang kuwariskan kepada mereka adalah ketakwaan. Kenapa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Saya takkan mewariskan dirham, emas dan perak kepada anak-anak saya. Saya mewariskan ketakwaan kepada pewaris saya. Kenapa? Kalau mereka bertakwa, mesti Allah akan jamin rizkinya. Tapi kalau mereka tak bertakwa, maka hartaku akan dipakai bermaksiat oleh anak-anakku. Betapa sakitnya perasaan orang tua masuk ke alam barzakh, justru anaknya bertengkar gara-gara warisan. Subhanallah. Maka taurithul adab khairum min taurithil mal. Mewariskan adab, ketakwaan, ilmu agama jauh lebih baik dibandingkan mewariskan harta sahaja, harta semata. Perbaiki pewarisnya, jangan hanya memperbaiki warisannya. Yang lebih membahagiakan kalau warisannya banyak, pewarisnya juga bagus, pewarisnya juga soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang mampu memberikan warisan dan mendidik pewaris kita sebaik-baiknya. Insya Allah bahagia dunia, bahagia akhirah. Idza dana mautul abd qusima haluhu ala khamsah. Wafat seorang hamba, bagian dirinya dibagi kepada 5. 1. Ar-ruhu lil malakil maut, rohnya dibawa malakul maut. Al-malu lil waris, hartanya diambil oleh pewaris. Maka jadikanlah pewaris kita orang baik. Fa idza ja'atis kalau datanglah tiupan sangkakala hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana saudara tidak mengakui saudaranya, memisahkan diri dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, sang anak datang kepada ibundanya, ibundanya memisahkan dirinya. Wa abi, sang ayah yang selalu menolong di dunia pun memisahkan dirinya di hari kiamat. Wa sahibatihi wa bani, kemana pasangan yang setia ketika di dunia, di hari kiamat pasangan pun memisahkan dirinya. Wa bani, anak-anak pun lari dari orang tuanya. Wujuhu yawma idzin musfirah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Bukan karena tidak cinta, bukan karena tidak kenal, sang anak kenal bapaknya, sang bapak kenal anaknya, sang suami mengenal istrinya, tapi masing-masing sibuk dengan urusannya. Iqra kitabak, baca kitabmu, baca catatan amalmu ketika di dunia. Subhanallah. Perbaiki pewaris. Yang ketiga, wallahmu liddud, kulit ini yang dikasih skincare, ibu-ibu sekalian, yang dikasih skincare, krim pagi, krim malam, serum, sunscreen, moisturizer. Kok Ustadz tahu? Nah, kan saya kan syuting setiap hari jadi tahu.
dikasih juga, dipakaikan juga supaya tidak berminyak di kamera. Nah, itu yang dipakai buat memperbaiki kulit bagus, tapi jangan hanya sibuk memperbaiki kulitnya, sibuk juga memperbaiki rohaninya. Kenapa? Karena wallahmu lidud, kulit dan dagingmu akan menjadi miliknya ulat dan belatung di dalam kuburan. Sampaikan kepada yang sibuk skincarean tapi tidak sibuk memperbaiki sholatnya, tidak sibuk memperbaiki hatinya. Kulit yang kau banggakan, daging yang kau banggakan hanya akan menjadi miliknya cacing dan belatung di dalam kuburan. Nah, ini kita rawat, lupa merawat hati. Yang abadi itu ruh kita. Nih saya lagi ceramah, lagi tausiah, lagi pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang ngucapin makhraj ini, makharijul huruf, yang baca Quran ini suara lidah saya, mulut saya, atau ruh saya? Kalau kita bilang, oh lisan, mulut dan suara. Bagaimana kalau tiba-tiba Allah cabut ruhku sekarang? Apakah saya masih bisa ngaji? Padahal masih ada lidahnya, masih ada giginya, masih ada yang lain, tapi sudah tidak bisa lagi ngaji. Maka yang ngaji tadi ini, yang ngomong sekarang ini, mulut saya atau ruh saya? Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Roh itu atas perintah Tuhanku. Allah mengizinkan saya ngomong, Allah mengizinkan saya ngaji, Allah mengizinkan saya tausiah. Allah cabut ini, walaupun ada mata, ada lidah, ada suara, tidak bisa lagi ngomong. Kenapa? Rohnya sudah tidak ada. Maka yang abadi bukan ini, yang abadi bukan kulit dan daging, yang abadi bukan suara, yang abadi bukan tubuh yang kuat, yang abadi adalah roh kita. Maka sibuklah memberikan makanan kepada roh kita. Dengan apa? Dengan majelis ilmu. Ada 3 ilmu yang wajib dipelajari seorang muslim. Fardhah ala kulli muslimin wal muslimat, kata Imam Zainuddin Al-Malibari. 3 ilmu yang wajib dipelajari. 1, carilah ilmu yang yusahhihu ta'ah, yang membenarkan ketaatanmu kepada Allah. Ada orang baru tobat, ketemu di warkop, Ustadz, saya mau tobat, selama ini saya tidak sholat. Ayo ikut sholat di Masjid Raya Baitur Rahman. Sholat apa Ustadz? Sholat maghrib. Ayo sholat maghrib. Imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makmum semua salam. Orang yang baru tobat ini mengatakan tidak salam, dia lanjut lagi berdiri sholat, lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. Kenapa ini orang tidak berhenti sholat? Sampai nanti terakhir dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tanya, hei bro, kenapa tadi tak salam? Kata orang ini, Ustaz, saya ini dosanya banyak. Orang ini udah lama sholat, jadi 3 rakaat cukup. Kalau saya ini dosanya banyak, jadi harus 7 rakaat. Ini orang tekadnya bagus, niatnya bagus, tapi tak ada ilmu. Maka carilah ilmu yang pertama, yang yusahhihu ta'ah, yang memperbaiki ketaatanmu, yang membenarkan ketaatanmu. Ustadz, saya tidak pernah puasa Ramadan, tiap puasa saya tak puasa, orang puasa, maka tahun ini saya mau puasa untuk menebus yang kemarin. Kalau orang buka puasa di maghrib, saya habis terawih baru buka puasa. Nah, ini orang bablas. Kenapa? Tidak ada ilmu yang membenarkan ketaatannya. Taat si taat, tapi tak ada ilmu yang membenarkan ketaatan. Ilmu apa itu? Namanya ilmu syariat. Apa bahasanya kita dalam agama? Ilmu fikih. Maka ilmu yang paling wajib dipelajari nomor 1, ilmu fikih. Bagaimana mau benar sholatnya diterima kalau gerakannya tak benar? Allahu Akbar. Yang mana yang rukun? Yang ngomongnya, Allahu Akbarnya. Sedekapnya sunnah.
Maka nanti berangkat ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, ada orang sholat tak turun tangan, tak begini tangannya, Allahu Akbar, sah. Karena ini sunnah. Yang rukun ngomongnya Allahu Akbar, maka tidak sahlah sholatnya orang yang mode silent. Ada ke orang sholat tak bersuara? Ada. Orang tak ngaji, tak pernah cari ilmu, tak ada suara. Ini yang wajib, yang rukun ini. Subhanallah. Carilah ilmu yang membenarkan ketaatan. Taat saja tak cukup, mesti ada ilmu membenarkan ketaatan. Yang kedua, ilmu apa? Carilah ilmu yang membenarkan arah ibadahmu kemana. Namanya ilmu akidah. Carilah ilmu yang membenarkan niatmu. Namanya ilmu akidah. Kalau sholat rame-rame, banyak orang. Tapi pada saat sholat sendiri, Allahu Akbar, subhanallah. Pada saat sholat di rumah, Allahu Akbar, baru mulai sudah pikiran kemana-mana. Makan apa ya? Allahu Akbar. Pas sujud pikirannya apa? Cuma satu biasanya pikirannya itu. Kalau sujud itu, ini tahiyat atau berdiri ya? Ini 3 rakaat atau sudah 4 rakaat ya? Jadi cari ilmu yang memperbaiki niat. Ada orang soleh 20 tahun sholat berjamaah ke masjid dan selalu saf depan. Orang soleh ini selalu berjamaah di masjid dan tak pernah lekang dari saf paling awal. 20 tahun istiqomah. Tiba-tiba namanya manusia, ada lupa, ada salah, ketiduran, terlambat datang ke masjid, masbuk. Pas masbuk menangis berderai air mata, menangis dia dalam sholatnya. Setelah sholat ditanya sama sebelahnya, kenapa Syekh? Saya malu, akhirnya saya terlambat ke masjid. 20 tahun saya sholat di depan, hari ini saya sholat di belakang, saya malu diliatin orang. Nangis. Kata yang di sampingnya, udahlah Syekh, kan ntar ada sholat lagi, jangan terlambat lagi. Pulang, bahagia. Di tengah jalan tambah deras air matanya, lalu mempercepat langkahnya. Dikejar sama orang tadi, kenapa masih nangis? Kenapa tambah sedih? Apa jawabannya? Karena ternyata selama ini saya salah niat. Kenapa saya malu sama manusia? Kenapa saya bukan malu kepada Allah? Saya sedih karena malu sama jamaah lain, bukan malu kepada Allah. Jangan-jangan selama ini 20 tahun saya sholat di saf depan itu karena pengen dilihat sama manusia, bukan pengen dilihat sama Allah. Maka orang soleh ini pulang ke rumahnya, dia ganti, dia qadha sholatnya selama 20 tahun. Karena khawatir sholatnya kemarin karena pengen dipandang sama jamaah yang lain. Cari ilmu yang memperbaiki taatmu kepada Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Bolehkah sedekah diperlihatkan? Boleh. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, perbanyaklah amalan tersembunyi, karena yang tersembunyi itu yang lebih bermanfaat di akhirat. Jadi kalau sedekah 100.000 dilihat orang, usahakan yang tak dilihat orang 1 juta. Kayaknya ada doanya itu Bapak Ibu sekalian. Apa doanya? Sama-sama kita baca. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah diriku yang sembunyi-sembunyi lebih baik daripada diriku yang kelihatan. Karena kalau kelihatan otomatis baik. Saya begini dandanannya karena kelihatan orang. Tapi ketika sendirian, siapalah tahu saya seperti apa. Makanya minta sama Allah, ya Allah jadikan saya ketika tersembunyi lebih baik daripada ketika saya kelihatan. Kenapa? Karena kalau dilihat banyak orang, otomatis jadi orang baik. Tapi kalau tak ada orang, ini yang berat. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah amal tersembunyiku lebih baik daripada amalku yang kelihatan. Wallahmu liddud, kulit dan dagingmu akan menjadi miliknya cacing dan belatung yang memakannya. Maka perbaiki rohaninya juga, jangan hanya perbaiki jasmaninya. Yang keempat, wal 'azmu litturab. Tulang kita yang kuat ini, subhanallah, akan menjadi miliknya siapa?
miliknya tanah yang akan menghimpit. Sekuat apapun Pak Polisi mengawal dari tadi, sekuat apapun jabatanmu, sekuat apapun itu akan dihimpit oleh tanah kuburan. Yang terakhir, udah mau azan Isya? Yang terakhir 5 menit lagi, 7 menit lagi. Yang terakhir ada 5 yang dibagi kepada yang terbagi ketika wafat. 1 tadi apa? Roh dibagi kepada malakul maut. 2, harta dibagi kepada pewaris, maka perbaiki pewarisnya, bukan hanya warisannya. 3, apa? Wallahmu liddud, daging dan kulit menjadi milik cacing dan belatung. 4, wal azmu litturab, tulang belulang itu akan menjadi miliknya tanah. Yang terakhir yang kelima, wal hasanatu lil khusum, amal kebaikan kita akan dibagi kepada kita. Kalau mati kan bawa amal baik. Wal hasanatu lil khusum, amal baik kita akan dibagi kepada orang yang kau zalimi di dunia. Jangan bangga banyak sholat tapi banyak nyakitin orang. Jangan bangga banyak sedekah tapi sering juga jahatin orang. Jangan bangga bolak-balik umroh tapi suka meremehkan orang. Jangan suka memandang remeh orang lain. Ada seorang soleh melewati sekelompok pemaksiat. Kata muridnya, "Syekh, itu orang kita pergi sholat dia malah mabuk-mabukan. Itu orang kita pergi sholat dia malah tidak peduli. Itu orang kita ngaji dia malah pergi bermaksiat. Doakan saja Syekh." Dia angkat tangan syekhnya, lalu dia berdoa, "Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrahahum fil akhirah." Ya Allah, sebagaimana mereka bahagia di dunia dengan alkoholnya, dengan narkobanya, dengan minuman kerasnya, dengan sesuatu maksiat di dunia, maka bahagiakan lagi nanti di surga. Marah muridnya, kata muridnya, "Syekh, kok didoain masuk surga? Maksud kami mereka ini tak peduli dengan agama, doain aja hancur." Kata syekhnya, "Saya doakan mereka masuk surga karena mustahil orang masuk surga kalau tidak bertobat. Maka maknanya saya doakan mereka bertaubat." Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua meninggalkan keturunan yang soleh dan soleha, yang hafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran, dan kurang-kurangi nyakitin orang. Tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang sibuk dengan aibnya sehingga tidak peduli dengan aibnya orang lain. Jangan sibuk mikirin orang lain, tapi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu, karena kalau masuk kubur tidak ada mungkar nakir nanya, "Kenapa tetanggamu tak sholat?" Tak ada. Yang ditanya, "Kenapa sholatmu begitu?" Pertanyaannya adalah tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.